Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat kreatif, teman-teman youtuber semua. Mudah-mudahan sehat selalu, senantiasa dimudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala macam penyakit gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di kesempatan kali ini mungkin kalau yang di video sebelumnya soal pasang rubah tromol menjadi cakram, jadi di video kali ini yang saya pegang ini ada kaliper repo absolut. Kita coba pasangkan di belakang seperti itu teman-teman. Gimana, apa saja yang harus dibuat, teman-teman tonton terus video ini. Nanti ada tutorial saya buat akan saya liatin caranya terpasang sampai jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, di sini di video kali ini tujuan saya sekali lagi bukan untuk ngajarin yang lebih pinter, bukan. Jadi di sini tujuannya, ini kan kalipernya repo absolut depan, gimana supaya tetap bisa terpasang di belakang jadi cakram gitu. Pokoknya teman-teman kalau nonton videonya sampai habis, pahamlah maksud saya apa. Yang jelas langsung pada videonya aja. Untuk yang sudah gabung, terima kasih banyak panjenengan semua, sampean semua, teman-teman semua, luar biasa. Yang baru bergabung, yang baru nonton video ini, bisa sambil ditekan subscribe-nya supaya kami terus bersemangat buat videonya, supaya kedepannya kita terus bisa untuk sharing pengalaman yang kita ngerti, kita nggak ngerti nanti kita cari tahu bareng-bareng gitu teman-teman ya. Oke, langsung di videonya aja pembuatannya seperti itu. Bisa dites dulu mungkin, coba dites, putar dulu. Ayo toh, suwi temen toh, putar dulu. Oke, coba sambil direm, bisa nggak? Direm, putar dulu ya. Oke, itu direm teman-teman yo. Jadi remnya sistemnya pakai itu, pakai handle kiri. Oke ya teman-teman, simak aja videonya, nanti teman-teman bisa tahu, bisa paham gimana prosesnya. Oke, lanjut. Jadi dilas seperti ini. Oke teman-teman yo. Jadi teman-teman bisa langsung las platnya seperti ini. Tujuannya sendiri nanti untuk duduk kaliper. Nanti tak liatin posisi duduknya. Yang jelas tadi bos, yang tadinya bos motor standar seperti ini, kita bikinin lah plat. Ini aku sengaja buat memanjang supaya bisa di setel nanti teman-teman yo. Siapa tahu nanti pengen di setel maju mundur, bisa di setel maju mundur. Mau dilas mati juga bisa. Nanti sistem pemasangannya gimana? Yang jelas ini yang harus kuat teman-teman yo. Ini karena nanti yang akan tahan kalipernya. Ini yang akan nanti tahan kalipernya supaya di saat waktu nanti diinjak remnya, dipegang, ditarik remnya, ini enggak sempal ini teman-teman ya, harus kuat ini seperti ini. Jadi ini awalnya seperti ini kan, lihat nggak teman-teman ini. Jadi aku las seperti ini. Akan bagaimana pasangnya teman-teman bisa pantengin terus gitu. Oke, langsung tak liatin lagi. Jadi seperti ini teman-teman ya, setelah terpasang di as motor tuh, bisa kelihatan nggak? Jadi ini tujuannya nanti untuk duduknya kaliper gitu teman-teman ya. Soalnya ini yang kita pakai kalipernya punya repo absolut depan, kita jadikan untuk belakang. Jadi butuh stand dudukan seperti ini tuh, gampang sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman umpamanya pengen ngerubah sendiri tuh nggak usah beli lagi yang punya Satria, biasanya dia agak mahal, atau punya Supra X. Jadi kaliper punyanya repo absolut aja itu agak murah biayanya. Yang penting kan tujuannya bisa ngerem, bisa pakem cakram belakang gitu. Jadi nih, jadi di video kali ini sekali lagi saya mau lihatkan, walaupun kaliper repo absolut depan itu bisa dipasang untuk belakang. Yang penting ada stand dudukannya gitu. Untuk stand dudukan utama yang paling penting itu ini teman-teman ya. Ini harus besi tebel kalau bisa teman-teman pakainya ini. Karena takutnya nanti bengkok kalau diinjak rem atau gimana. Ini harus kuat, ngelasnya juga harus teman-teman harus kasih paten
Untuk jarak sendiri usahakan di saat muter ini nggak nyangkut di baut ya teman-teman. Tuh. Jadi ini untuk baut cakram sendiri, ini nggak nyangkut di ini. Sepenting berjarak lah. Bisa jadi kira-kira teman-teman ya. Seberapa kira-kiranya. Untuk ininya sendiri lengketnya di bos ginian yo. Ring bos ini nanti dilas di situ. Jadi disesuaikan aja lah jaraknya. Setelah itu lanjut kita pasangkan kaliper sendiri gitu. Nih. Nah, untuk lubang yang tadi yang saya maksud ini, itu nanti akan dibaut di sini. Nih, baut ini nanti akan dibaut di situ. Tak pasang dulu, nanti tak lihatin lagi. Jadi kita coba lihatin pasangnya teman-teman ya, biar nggak terlalu berlama-lama. Ini yang tadi udah di setel, udah dikerasin ini. Ini bautnya tadi udah dikeraskan, tadi nggak direkam karena mungkin gampang lah seperti itu, nggak perlu lagi dilihatin. Jadi gini teman-teman, langsung aja. Ini usahakan teman-teman bautnya yang press saja, jadi nanti nggak lebih ke sana, takutnya kalau kepanjangan nanti ini baut kena itu piringan cakramnya di saat berputar nyangkut gitu. Jadi dipotong, disesuaikan lah. Ini aku udah potong baut 12 karena memang dasarnya ini punyanya Absolute Revo ini kan pakai baut 12, jadi aku sesuaiin aja lah gitu biar nggak repot. Untuk lubangnya masih lubang asli semua ya teman-teman, ini nggak ada aku buat-buatin. Ini masih kaliper bawaan Revo standar tuh, masih kampasnya masih baru kan, kayak merek kayak sembarang. Mau yang asli lebih bagus. Kini tak pasang dulu. Nah seperti ini yo, tek masuk, terus ini kita baut. Sementara kita baut. Oke, selagi kita baut seperti ini, usahakan teman-teman sesuaikan kampasnya di mana bagusnya makannya. Kalau bisa sebanyak mungkin supaya pakemnya luar biasa. Jadi biar seperti pabrikan gitu. Buat sebanyak mungkin lah gigitnya. Ini pakai untuk ukurannya taruh teman-teman. Ya oke. Nanti dikerasin lagi. Ini masih sementara untuk dipasang dulu. Jadi setelah itu ini sebenarnya udah jadi teman-teman ya. Cuma kalau ini direm nanti otomatis dia akan muter ke depan. Jadi kita buatin lagi untuk ini. Ini tinggal kita buatin lagi pangkon, nanti akan duduk di sini, di swing armnya sini, di apa ini, lengan ayunnya sini, paha, banyak namanya gitu teman-teman ya. Ini cuma variasi ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang masih standar nggak ada ininya, ini cuma dipasang-pasangin aja supaya lebih keren aja tuh. Nanti kok teman-teman nanya, oh, ada ininya. Jadi ini cuma untuk variasi aja, sebenarnya nggak ada ini. Jadi di sini bukan ini yang mau dibahas teman-teman ya, cuma takutnya nanti ada pertanyaan soal ini, kok ada ginian. Nah jadi gini, tinggal kita buatkan stand ini besi, kalau bisa juga gitu teman-teman ya, sing tebal besi ini. Takutnya kalau tipis nanti dia meluntir, apa kalau bahasannya, ngelipat di saat direm. Usahakan setebal mungkin besi ini, sing kira-kira nggak bisa terlipat, yuk itu kita pakai gitu. Jadi di sini aku udah siapin tadi, tapi ini belum aku bor sebelah. Ini bekas ini teman-teman yo. Ini kan kalau motor rem tromol ada ininya, ada penahan ayunannya sini, platnya itu tak potong-potong. Yang satu untuk bawah sini, potong sebagiannya. Aku rencana mau pasang di atasnya. Jadi nanti akan terpasang seperti ini. Ini untuk lubang ini, teman-teman yo. Ini nanti akan dibaut seperti ini. Tak. Untuk di sini nanti aku bor. Setelah itu aku akan buatin stand baut lagi di sini teman-teman. Jadi nanti di sini aku baut, di sini aku baut. Seperti itu. Jadi ambil gampang aja lah. Intinya bentuk lah ininya yang rapi supaya bagus dilihat, supaya nggak kalah dengan pabrikan. Ini kan masih, kalau masih bawaan ginian kan masih belok-belok seperti ini. Buat rata, buat rapi dilihat gitu teman-teman ya. Nanti ini nggak usah panjang-panjang sampai ke sana supaya nggak ngotor-ngotorin. Jadi buat segini aja. Tujuannya ini apabila direm nggak maju, ini yang di bawah sendiri, di saat mundur direm pula nggak gitu, nggak gesek, nggak ada gerak. Ini kepala master ini diam gitu. Jadi caranya seperti itu teman-teman yo. Ini sekedar tips saja. Siapa tahu teman-teman punya ginian, punya kaliper depan yang Revo, yang Supra, yang penting kaliper sekiranya masih kena dipakai,
bisa dimanfaatin untuk belakang kalau pengen jadi cakram. Jadi nggak usah harus yang punyanya memang cakram, kan ada itu biasanya yang punya cakram memang. Kalau yang punya cakram memang kan ada itunya teman-teman yo, enek stane, enek pangkon-pangkonnya itu, jadi tinggal plek-plek aja. Cuma kan kalau harus beli baru kan lebih mahal itu dibanding ini. Ini di sini cuma 100 lebih, mungkin kalau di tempat teman-teman lebih murah. Jadi selebihnya kita manfaatin bekas ayunannya ini, yang tadinya ini motor tromol, ininya kita manfaatkan. Jadi kita gunakan untuk ini gitu. Mungkin kalau yang di video yang yang lalu yang pernah aku buatin itu gimana caranya ngerubah tromol menjadi cakram, sekarang itu kayaknya udah aku jelasin di sana. Jadi sekarang aku buatin lagi video gimana kita manfaatkan master apa gitu teman-teman, kaliper. Umpamanya punya kaliper pengen belakang cakram, bisa tinggal stannya aja dibuatin. Ini kalau teman-teman mau buat press di belakang juga bisa. Ini tujuannya kalau dibuat seperti ini bongkar pasang, besok kalau ganti kampas tinggal buka baut ini, buka baut ini sama ini, trek, nah, ganti kampasnya gampang, pasang lagi kan gitu. Tujuannya sih seperti itu, lebih mudah ke depannya apabila dibongkar-bongkar. Jadi di saat penggantian kampas belakang itu nggak perlu copot as roda gitu teman-teman ya. Jadi di sini tuh keuntungannya itu. Biasa kan kalau ganti kampas belakang ya ada juga sih motor yang nggak perlu buka kan ada, cuma hampir 80% kan buka as roda. Ini nggak perlu gitu teman-teman ya, oleh rakitan itu bebas. Jadi buka baut 12 ini tarik, udah bisa kita ganti kampasnya. Jadi nggak perlu nyopot-nyopot ini. Oke ya teman-teman, ini aku buatin dulu, nanti tak liatin gimana kepasangnya. Nah, nanti aku buatin juga stand di sini dudukannya. Ini masih nggak karu-karuan modelnya ini, aku mau lurusin dulu, nanti aku rapiin dulu lah gitu. Malu soalnya dilihat banyak orang kalau berantakan kan, dirapiin lah gitu. Oke ya teman-teman, tak ratain dulu, nanti setelah aku ratain aku bor, nanti aku liatin lagi. Oke teman-teman yo, ini udah aku model tadi, ini aku udah potong-potong. Sebenarnya ini mau dibuat polosan aja gitu nggak apa-apa, ini cuma karena memang dasarnya ini ada lekukannya gini, jadi ini tetap saya pertahankan untuk nambah-nambah kekuatan. Ini kalau teman-teman susah cari yang model sama, itu yang penting intinya platnya tebel, mau rata, sementing ada lubangnya 2 seperti ini, itu nggak masalah teman-teman ya. Jadi nggak harus sama seperti ini, itu nggak apa-apa. Ini tujuannya cuma untuk supaya itu kepala babinya ini sama baut yang ini, stand ini baru-baru aku buatin teman-teman ya, yang ini. Jadi ini aku baru tadi buatin supaya nanti saat direm nggak muter. Ini sengaja aku buat bongkar pasang, tujuannya sendiri agar mudah ganti-ganti kampas, mudah. Bisa saja ini aku las langsung di lengan ayunnya atau di swing armnya atau mungkin di pahanya ini teman-teman ya. Cuma karena saya pikir bisa jadi bongkar pasang, jadi nggak perlu dilas mati lah gitu. Jadi besok-besok kalau beliau pengen biar gampang. Oke lah, langsung aja. Tak geser dulu tempatnya teman-teman. Oke yo, ini langsung tak pasangin. Nanti setelah aku pasangin tak liatin lagi, soalnya ini masanginnya harus 2 orang, harus ada yang nahan harus baut dari sana. Karena posisi nggak copot ban, jadi harus 2 orang. Kalau copot ban mungkin bisa sendiri. Sebenarnya bisa sendiri teman-teman yo. Karena ini tujuannya aku buatin video, jadi aku langsung pasang aja. Intinya kan seperti ini yo teman-teman. Jadi untuk bawah tadi udah ini yo, ini. Setelah itu untuk atas bawah untuk stand dudukan besi yang tebel yo teman-teman. Sarannya besi yang tebel supaya nggak ngelipat gitu. Jadi remnya bisa presisi gitu, bisa pakemnya sempurna seperti itu. Jadi ininya walaupun repo gak sia-sia gitu. Ini tipis nanti gerak-gerak, lahare kalah ikut ininya. Kalau ini kuat kan enggak gitu teman-teman ya. Oke lah, tak pasang dulu, nanti tak liatin lagi. Nah ini lagi sementara dipasang baut ya teman-teman. Ini tadi yang saya maksud 2 orang karena sayanya dari sini ngerekamnya, jadi harus berdua. Kalau sendiri susah kayak. Kalau nggak direkam ya mungkin lebih gampang. Nanti kalau teman-teman pengen lebih rapi lagi dilihat, ini dicat dulu lah sebelum dipasang. Ini nanti mau dicat, ini kita mau ambil dulu standnya. Bautnya buat yang press, jangan kepanjangan seperti ini yo. Ini kepanjangan ini. Keras semua? Oke. Yang ini atas sudah?
Ini coba tak geser keras. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tuh, remnya putar, bannya putar. Nah, seperti ini. Terus putar terus. Oke. Jadi setelah itu lanjut, mungkin teman-teman semua sudah pada paham, jauh lebih paham dibanding saya mungkin teman-teman ya. Setelah itu lanjut kita pasangkan selangnya. Wes dipancing-pancing, kasih kena remnya, udah beres. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman, sobat-sobat semua yang jangan pernah bosan-bosan lah gitu untuk selalu berinovasi. Yang penting motor sendiri lah gitu. Kalau teman-teman takut motornya pelanggan nanti komplain atau gini, motor sendiri dijadikan praktek, masalah. Salah ya bongkar lagi gitu ya. Bukan untuk nyaranin yang hal-hal negatif, bukan, tapi untuk terus berinovasi gitu. Ada yang terbaru gimana gini nanti bisa sambil sharing-sharing gitu teman-teman ya. Ya wis ya gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kesha Motor 88. Jangan lupa di subscribe ya bro. Thank you.